Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafrin Zuhri, mahasiswa PAI IAIN Senurjati Cirebon, kelas A21. Di sini kita akan mengulas atau mereview makalah Cirebon Studies, yaitu tentang Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah atau pada era Syekh Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah bagaimana era Syekh Syarif Hidayatullah dalam mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon, yaitu kontribusinya bisa juga pengaruhnya melalui persebaran agama Islam. Lalu bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Yang pertama adalah Cirebon dikenal sebagai kota wali dan kota pelabuhan yang menyimpan sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran pedagang Muslim, ulama, tokoh pribumi seperti Walang Sungsang. Mereka berjuang dalam mewujudkan sebuah nagari bersuara Islam dan bebas dari kekuasaan pemerintahan kerajaan Sunda Galuh. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota pada saat ini, Cirebon adalah sebuah wilayah belum menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negeri Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya, ialah Caruban yang berasal dari istilah Caruban, berarti pusat percampuran penduduk. Lalu kiprahnya bagaimana Syekh Syarif Hidayatullah ini? Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati mempunyai peranan penting dalam sejarah Cirebon pada masanya. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470 dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Tumenggung pertama Cirebon dan paman dari pihak Ibu Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1479, ia diangkat menjadi Tumenggung kedua Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Sebulan dari ibadah haji ke Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat. Alhasil, banyak masyarakat yang secara sukarela memeluk agama dan mengamalkan agama Islam di wilayah Banten. Pada masa ini Prabu Nilakendra Raja Sunda mengasingkan diri ke selatan dan penggantinya Raja Mulia atau Prabu Umum bertempat tinggal di Pulasari, Pandeglang, Banten. Pada masa ini Prabu Nilakendra Raja Sunda mengasingkan diri ke selatan dan penggantinya adalah Raga Mulia atau Prabu Pucuk Umum bertempat tinggal di Pulasari, Pandeglang. Kontribusi Syarif Hidayatullah membuat masyarakat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan berbagai nama. Pada tahun 1479,
Pangeran Cakrabuana karena usianya yang sudah lanjut menyerahkan kekuasaan Jaroban kepada Sari Hidayatullah yang diberi gelar Susuan yang berarti orang yang sangat dihormati. Pada tahun pertama pemerintahannya, Sari Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk menemui kakeknya Prabu Siliwangi dan mengajaknya masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak. Sari Hidayatullah kemudian menikah dengan Nyi Kawungan, putri Adipati Banten. Dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Pada era Sari Hidayatullah atau dikenal dengan Syekh Sunan Gunung Jati bisa dikatakan sebagai masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum masanya Cirebon diperintah oleh Pangeran Cakrabuana yang mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Setelah Syarif Hidayatullah menguasai Cirebon terus berlindung atas namanya. Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang sultan Cirebon. Kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Cirebon sangat besar dan pengaruhnya sebagai salah satu wali songo di Jawa Barat berputaran dalam pembangunan wilayah tersebut. Pada era Syarif Hidayatullah, Islam mengalami perkembangan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan Islam, mendirikan pesantren dan mengajar